Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih melanjutkan topik yang berkaitan dengan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan apa perjanjian kerja ya, PPPK. Ya, malam tadi saya membaca berita ya dari ya ada beberapa media online yang menginformasikan ya bahwa para CPNS dan PPPK yang diterima seleksi tahun 2024 ya yang seharusnya dilantik Maret 2025 bagi PNS, CPNS ya, dan Februari 2024 bagi PPPK gelombang pertama, tapi kemudian ditunda menjadi Oktober 2024 bagi CPNS, Oktober 2025 bagi CPNS dan tahun depan Maret 2026 bagi PPPK. Itu telah mendapatkan resistensi yang besar ya, dan penolakan itu eh, tampaknya bergulir semakin kuat. Dan besok, hari ini adalah tanggal 9 Maret, hari Minggu, besok hari Senin 10 Maret 2025 mereka merencanakan untuk melakukan demo di depan Istana Negara. Begitu yang kita dapat informasinya dari berita online ya. Ya, sekali lagi kita juga mendengar bahwa dari Komisi 2 DPR RI mengatakan bahwa pemerintah Kemenpan RB itu salah menafsirkan kesepakatan dengan DPR RI Komisi 2. Kesepakatannya itu adalah eh, bukan semuanya dilantik pada Oktober 2025 untuk CPNS, tapi batas terakhir ya itu adalah 2025. Jadi yang sudah selesai terdahulu ya silakan dilantik. Berkas-berkasnya sudah selesai, administrasinya sudah selesai. Yang sesuai schedule harus dilantik bulan Maret sesuai schedule. Tapi terakhir adalah Oktober 2025. Begitu menurut Komisi 2 DPR RI. Jadi ada salah persepsi dari Kemenpan RB. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita berpandangan bahwa kembali ya pemerintah tidak ada salahnya untuk segera mengkoreksi kalau ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh Komisi 2 DPR RI ada kesalahan persepsi, kesalahan tangkap, ada miskomunikasi, ya bisa segera dikoreksi. Jadi artinya pelantikan itu atau pengangkatan itu dari CPNS dan PPPK yang telah lulus tahun 2024 itu bisa dilantik sesuai dengan schedule ya. Ya itu aja sederhananya kalau kita memandang ya. Jadi kalau memang benar ada seperti yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI, ya berarti memang segera saja diperbaiki, segera saja dikoreksi dan sesuai dengan schedule ya. Jadi secepatnya sesuai dengan schedule eh, CPNS dan PPPK itu dilantik. Karena kalau kita mendengar aspirasi mereka di media sosial, ya memang yang sudah resign misalnya, itu kan dia membutuh segera penghasilan pengganti ya. Kan ini mereka-mereka ini kan harus resign, harus berhenti dari pekerjaan semula. Ya.
Jadi bukan solusi seperti yang dikatakan oleh pejabat Kemenpan RB bahwa solusi untuk orang yang resign itu adalah nanti ada untuk mengisi waktu luang dia Maret sampai Oktober itu dengan pembekalan, ya, ada reorientasi, ya, kemudian ada proses koordinasi dan lain sebagainya macam, ya itu silakan saja dilakukan, tapi yang penting itu Maret sampai 2020 Maret 2025 itu mereka dilantik, dan dilantik itu artinya berhak menerima eh, pendapatan, berhak menerima gaji, ya. Masalahnya di situ. Karena orang-orang ini kan sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Apalagi mereka yang sudah punya tanggungan, punya anak, punya istri, diterima sebagai CPNS itu berarti mereka tidak bisa lagi untuk bekerja di tempat lain. Tapi kemudian kalau kalau pemerintah menunda pengangkatannya Oktober, berarti 7 bulan mereka tidak punya penghasilan. Itu masalahnya. Kalau mau orientasi seperti yang disampaikan oleh salah satu netizen, ya silakan saja, mau ada reorientasi, mau ada pembekalan, mau ada adaptasi, proses adaptasi, silakan saja. Tetapi yang penting sejak Maret mereka sudah statusnya CPNS, dan sejak Maret itu juga mereka statusnya sudah dibayar negara gajinya, ya, karena mereka sudah resign dari pekerjaan sebelumnya. Itu masalah pokoknya, ya. Nah, jadi kembali saya menilai beberapa kasus, ya, bahwa sensitivitas eh, pejabat publik kita, mungkin khususnya DPR RI, ya. DPR RI itu kita lebih tekankan karena mereka ini kan benar-benar wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Kalau menteri itu tidak dipilih rakyat, ya, dia menjalankan aspirasi eh, pemerintah eksekutif. Dia bukan duduk sebagai menteri itu tidak tidak karena dipilih rakyat. Tapi kalau DPR RI itu dipilih rakyat. Oleh karena itu eh, kita kembali mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR, beliau-beliau di situ kita tempatkan di situ menjadi wakil kita untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi publik, ya. Jangan sampai kemudian malah sensitivitas publiknya menjadi sangat sangat lemah, ya, karena kepentingan politik, ya, dan kepentingan-kepentingan lainnya, ya. Kita sudah banyak perhatikan beberapa kasus eh, sensitivitas publik yang rendah dari anggota DPR, padahal mereka itu duduk di situ karena dipilih oleh rakyat, bukan karena penempatan di situ karena ditempatkan oleh presiden atau oleh yang lain. Secara konstitusional mereka ditempatkan di situ karena dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan publik itu lebih lebih dominan dibandingkan kepentingan politik, ya. Jadi fungsi kontrol, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan, fungsi-fungsi yang lainnya itu diberikan kepada anggota DPR agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Dan kita berharap ke depannya tidak tidak berulang seperti ini, ya. Seperti kasus LPG 3 kilogram, Tukin Dosen, sekarang ada CPNS. Jadi masyarakat yang sebenarnya seharusnya mendapatkan haknya, untuk mendapatkan haknya harus menjerit dulu, harus berdemo dulu, ya, harus uh, bersuara dulu, berteriak dulu, ya. Nah, hal seperti itu mudah-mudahan ke depan tidak tidak terjadi, ya. Sensitivitas kepentingan, orientasi kepada kepentingan rakyat, kepentingan publik itu mudah-mudahan bisa bisa tumbuh lebih dominan, ya, ketika membahas kebijakan-kebijakan
di DPR. Demikian sementara teman-teman. Jangan lupa kalau Anda tidak setuju, silakan sampaikan ketidaksetujuan Anda di komen. Kalau Anda setuju, mohon berikan like, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.